Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi baru pertama kali saya ngisi acara di Palaran, langsung dapat sambutan yang luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwaki wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran fi ahli Harun akhi. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim ulama, para masyayikh, para ustadz, para guru-guru semua yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, yang kami ta'zimi, Bapak Ketua Masjid Langgar Al-Hidayah, kepada Bapak RT, semua perangkat-perangkat desa. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan pertemuan yang membawa berkah kepada kita semua. Yang kami hormati juga, yang kami takdimi, guru kami sekaligus, karena beliau ini guru yang sering memotivasi kami di Himasal. Kami sama Kang Rudin ini, Kang Badaruddin, satu tim di himpunan alumni Lirboyo ya. Jadi satu alma mater ketemu sama beliau, satu perguruan, sama-sama santrinya Bayi Abdul Karim, Kiai Marzuki Dahlan, Kiai Mahrus Ali. Mudah-mudahan pertemuan ini nyambung kepada beliau-beliau semua, kita dapat berkah daripada guru-guru kita. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, semua yang hadir pada kesempatan malam ini, mudah-mudahan kita semua diberkahi dan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Pada malam yang mulia ini kita semua patut bersyukur karena tidak hanya Allah memberikan kesempatan kepada kita hadir di Langgar Al-Hidayah ini dalam rangka merayakan Isra dan Mi'raj, tapi kita memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikehendaki untuk menjadi orang yang baik, digerakkan hati kita, sengaja dikumpulkan menjadi orang-orang yang baik dan berproses menjadi orang-orang yang baik. Ini tidak lain hanyalah Allah yang menggerakkan hati kita. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, walaupun dalam kondisi apapun, sesulit apapun problem masalah kita saat ini. Karena macam-macam, ada Omikron, ada sinetron, ada macam-macam yang seakan menghambat pola pikir kita saat ini. Yang penting kita sholawatan, majlisan, ngaji, memperbanyak ibadah, insya Allah akan mendapatkan ketenangan dan akan mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan buat penyakit dengan kekacauan pikiran. Jangan buat penyakit dengan
pola pikir yang negatif yang sengaja dimasukkan ke dalam pikiran kita. Karena itulah sejatinya yang membuat penyakit kepada kita. Jadi selalu optimis, jangan buruk sangka, percaya kepada Allah, selalu jaga imunitas tubuh dengan memperbanyak ibadah-ibadah dan makan yang banyak juga harusnya. Ya, kalau ndak makan sampean banyak ibadah ya lapar juga, ndak semangat nanti beribadah, Bu ya. Ya banyak makan, banyak minum, insya Allah sehat. Insya Allah, insya Allah. Ya. Karena sekarang sudah 2 tahun lebih ya, kita anak-anak kita semua ngajar di sekolah apa itu, belajar online ya, belajar tatap muka baru kemarin dibuka, tiba-tiba ada info-info lagi. Ya kita yakin sudah, kalau sudah Tuhan memberikan yang terbaik, sudah kita pasrah sama Allah, kita harus positif terus. Jadi bersyukur terus dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun. Jangan pernah terbersit dalam diri kita untuk berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi apapun jangan pernah terbersit di dalam benak kita berburuk sangka kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan, koneksikan, sambung kembali sinyal positif kita. Karena saat ini kita banyak problem, banyak masalah Pak ya. Masalah hutang gak bayar-bayar, masalah kreditan gak bayar-bayar, masalah kreditan bulanan, kreditan seragam mungkin gak bayar-bayar. Tapi insya Allah kalau ibu-ibu gak mungkin kredit kalau seragam. Iya. Selalu bersyukur, yang penting bersyukur, alhamdulillah. Nanti ketika sampean bersyukur akan menemukan kenikmatan syukur itu sendiri. Akan pelan-pelan akan menemukan kenikmatan syukur sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Adik-adik ngomong sendiri. Tepuk anak soleh. Nah, kurang. Lagi, tepuk anak soleh. Mantap. Apa yang terakhir itu? Setan-setan hus. Ibu, tepuk ibu solihah. Tidak tahu. Alhamdulillah. Makanya saya tadi termenung ketika ibu melantunkan syair pertama itu. Lamar taqal baital ma'mur Salla imam Lamar taqal baital ma'mur Salla imam wa qaddana min rabbihil bahil jalil. Tahu enggak artinya, Bu? Buatan ngertos nggih. Di sini Jawa semua, Pak. Ada yang dari Madura. Badase dari Madura. Sobung. Saya asli Madura, Bu ya. Madura asli, Sumeneb Madura. Tapi Sumeneb itu bahasanya paling halus. Karena Madura masih di Sumeneb masih terikat dengan bahasa keraton. Masya Allah. Tapi bukan berarti semua Madura itu keras, enggak. Madura itu hatinya lemah lembut, Bu.
makanya hatinya lembah lembut, hatinya manis semanis orangnya, orang Madura. Lammartaqal baital ma'mur, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaikkan irtaqa baital ma'mur, apa namanya, naik ke baital ma'mur, ke baital ma'mur itu sidratil muntaha, puncak pertemuan yang sangat agung, puncak pertemuan yang suci dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qaddana mir rabbihil bahil jalil. Dia sangat berdekatan dengan Rasul, dengan Allah, langsung berdekatan dengan Allah, bersimpuh di hadapan Allah, bermunajat, beromong-omongan. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi solawat yang sampean baca itu menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diangkat oleh Allah, diamanahkan oleh Allah untuk menerima perintah solat, langsung beromong-omongan dengan Allah. Bu, kalau kita perintah puasa itu langsung tidak sepenting Allah, Jibril, baru Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Saya suara ini lagi kurang nyaman, Bu. Aslinya sih nyaman, cuman kurang nyaman karena terkena gerges nasional. Karena semua musimnya gerges nasional, Pak. Ulang tahun pada bulan ini. Mudah-mudahan sehat semua, Bu, ya. Apalagi seharian saya ikut ngisi acara pelatihan diklat tilawati dari jam 8 sampai jam 5 sore di Masjid Besar Al Mukarramah. Masya Allah, pesertanya hampir 150-an. Diklat tilawati, metode membaca Al-Quran dengan metode tilawati, sama teman-teman dari Tenggarong. Ya. Lanjut. Sholawatnya tadi. Irrum ta'antah bil ghuru yawma zihab irrum ta'antah bil ghuru yawma zihab Lanjut. Saya tidak hafal lanjutannya. Lanjutannya kayak Bu? Hah? Irrum ta'antah bil hur. Ketika Anda menginginkan, pengen bertemu dengan al-hur, dengan kebahagiaan batin, kebahagiaan semua. Sholla imam, apa? Bukan sholla. Apa bu? Intinya ketika Anda mau menemukan, mau mencari kebahagiaan, menemukan hatimu di dalam keluargamu, di dalam setiap keadaan kehidupan kita, maka selalu memperbanyak solawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Allah isfa' lana ya Rasulullah. Ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta samsu, anta badrun. Allah. Tanurun fawqa nuri. Anta
Isfa' lana ya Habiballah, berilah kami syafaat ya Rasulullah inda maulana. Anta iksiru wa wali, anta misbahus suduri, sallallahu Allah ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi solawat itu dapat menenteram, menggugah, bahkan mengubah hal-hal yang amarah bisa menjadi tentram itu hanya dengan solawat. Bu, cara mengendalikan suami marah tinggal sampean baca solawat Jibril. Ya, sampean misal tengkar sama suami tinggal baca solawat. Itu pasti tidak ada. Karena memang betul solawat itulah yang mencerahkan hati, yang memberikan kecerahan, menenangkan, bahkan menghilangkan semua gundah gulana. Itu hanya dengan solawat. Sering baca-baca solawat. Jadi irrum ta'an tahdhabil hur yaumaz ziham, ketika Anda menginginkan nanti di hari kiamat saat semua tidak memberikan kebahagiaan kecuali hanya syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pergi ke Nabi Adam, ya Adam, wahai Nabi Adam, kami minta tolong. Di saat semua di padang mahsyar memberikan pertolongan, tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Nabi Ibrahim, ya Nabi Ibrahim, kami ini banyak masalah, kami banyak dosa, kami sudah tidak sanggup meminta kepada Rabbmu, wahai Nabi Ibrahim, isfa'lana, mintalah kami. Tapi nafsi. Pergi kepada Nabi Musa juga demikian, pergi kepada Nabi Yunus juga demikian. Paling akhir pergi kepada baginda Nabi Muhammad, pergi kepada Habibullah, kekasih Allah Nabi Muhammad. Irfa' ra'sak ya Muhammad, angkatlah kepalamu wahai Muhammad. Sal tu'ti, mintalah semua permintaanmu, maka hari ini di saat-saat kritis seperti ini maka saya akan memberikan semua permintaanmu. Apa? Tentunya adalah orang yang sering banyak membaca solawat. Pokoknya semua disalawatkan. Sekarang macam-macam. Ada lagu yang lagi viral itu sekarang. Oh mungkinkah, itu gimana tuh? Wah, bocah-bocah cilik sudah tahu ini kebanyakan megang HP nih.
Oh, mungkinkah diri ini salah dol, lubah liriknya. Oh, mungkinkah diri ini dapat berjumpa Nabi di surga nanti, mendapat ridho ilahi. Ya Habibi, enggak apa lagu. Ya Habibi, ya Tabibi, ya Sayyidi. Lagu Permadani ini dirubah lah ya, biar agak religius sedikit. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Di dalam momentum Isra dan Mi'raj adalah tidak lain tujuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat ke Sidratil Muntaha, diantar oleh malaikat Jibril. Tidak lain hanyalah perintah salat. Adik-adik, rukun Islam ada berapa? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Rukun iman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siapa yang bilang sini? 7 ada 7. Ada enggak? Sini. Coba ya sini. Tak kasih hadiah. Sini dulu. Siapa yang berani? Siapa yang maju? Hah? Yang belakang yang hafal rukun Islam, rukun iman. Ayo maju. Yang pakai kacamata mana? Yang pakai kacamata. Hafal semua ya. Sekarang ini rusak semua anak-anak Bu, karena banyak sudah main FF, main ML, apalagi banyak sudah. Maka tugas ibu harus bisa mengendalikan. Tidak usah dilarang, tapi dibatasi, karena memang sudah ujian sekarang ini. Dibatasi, jangan sampai anak-anak kita tidak tahu tidak hafal rukun Islam, tidak hafal rukun itu yang paling prinsip di dalam hidup kita. Ibu hafal tak rukun Islam? Hafal pasti ya. Terus 1 syahadat, 2, 3, 4, 5 naik haji. Alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diamanahkan wahai Jibril, angkat Nabi Muhammad. Di saat Rasulullah diangkat Isra dan Mi'raj, dipaas galau, ditinggal pas sayang-sayangnya beliau. Yang pertama, ditinggal kekasih beliau Siti Khadijah, ditinggal paman beliau Abi Thalib yang sejak kecil merawat beliau di dalam dakwah beliau sampai besar. Pada saat itulah tanggal 27 Rajab ditinggal, semua meninggal, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau pas ibu ditinggal pas sayang-sayangnya, enggak usah takut, enggak usah galau. Rasulullah ditinggal Khadijah pas sayang-sayangnya, ditinggal ditinggal pamannya Abi Thalib pas sayang-sayangnya. Kemudian dihibur oleh Allah, menerima perintah sholat. Ibu tepuk anak soleh. Nggak usah ibu ya.
Solat, jangan sampai lupa solat. Seburuk-buruk apapun, sehancur-hancurnya hidup kita di dunia ini, sejelek-jeleknya pekerjaan kita, jangan sampai lupakan solat. Solat yang kita baca itu, Bu, ternyata di dalamnya ada percakapan antara Allah dan Rasulullah, antara percakapan di mana di saat pertemuan yang agung itu terjadi di Sidratil Muntaha. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu perbincangan yang agung, perbincangan yang suci yang kita baca. Makanya ibu, sebisa mungkin sholat itu harus menghadirkan ghiroh di dalam kita. Paling tidak faham. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Di saat semua Jibril tidak tega, tidak mampu menghadap kepada Allah karena tidak bisa, memang saking daripadanya tidak bisa, Rasul Jibril ditinggal. Saya tidak, ya Rasulullah, kami tidak mampu menemani engkau, silahkan engkau sendirian, kami masih belum pantas. Apa? Langsung at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Semua kebaikan, kesejahteraan, semua keagungan itu hanya milikmu wahai Allah. Langsung dipuji sama Rasulullah. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Betapa mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Allah sendiri bersolawat menyampaikan salam sejahtera kebaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Alaika, ketika ka hitopnya itu langsung berhadapan. Dalam ilmu nahwu itu ka itu termasuk berhadapan. Hitopnya berhadapan, bertemu langsung, mubasyarah. Ya. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Itu mulianya. Makanya kita ini sangat rugi ketika masih diberikan nafas oleh Allah, diberikan kesempatan untuk baca sholawat, diberikan kesempatan supaya apa istilahnya, mulut ini masih bisa berkata. Jangan sampai meninggalkan yang namanya salawat. Allah pun innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Kesejahteraan, keselamatan semoga tercurahkan kepada engkau wahai nabi. Tidak mungkin sama nabi-nabi yang lain Allah tidak seperti itu. Kemudian dijawab sama Rasulullah di dalam tahiyat akhir, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ya Allah, kami tidak sendirian. Setelah Allah memberikan salam solawat kepada kekasihnya Muhammad, Nabi Muhammad, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, diterima, dijawab sama baginda Nabi. Ya Allah, mudah-mudahan keselamatan tercurahkan kepada kami, wa ala ibadillahi sholihin, dan kepada umat-umatku semua yang hadir di langgar al-hidayah ini, yang soleh-solehah semua. Didoakan sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur, maka sangat rugi sekali, sangat tidak beruntung ketika kita meninggalkan yang namanya sholawat kepada baginda Nabi. Menyaksikan perbincangan yang begitu mulia itu, yang begitu agung itu, kemudian malaikat, makhluk as-samawat, makhluk langit, makhluk ars menyaksikan begitu indahnya Allah sambil membalas salam, membalas doa solawat kepada kekasihnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua bersaksi, semua makhluk Allah yang ada di langit yang menyaksikan betapa agungnya pada masa itu, pada momentum itu. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, bahwa Rasulullah Nabi Muhammad adalah utusan Allah.
Jadi bacaan tahiyat yang kita baca di dalam tahiyat akhir itu adalah perbincangan di saat Rasulullah berhadapan dengan Allah, perbincangan salawat salam, perbincangan doa yang sama-sama diberikan oleh Allah kepada kekasihnya, yaitu kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebisa mungkin sampian sholat harus mendatangkan manfaat kepada kita. Adik-adik, tanggal berapa Rasulullah Nabi Muhammad diisrokan? Ayo, kada tahu? Tanggal berapa? Siapa nama ayah Nabi Muhammad? Abdul. Siapa nama ibunda Nabi Muhammad? Ami hafal ndak? Rohatil. Coba yang khusus yang anak-anak ya Bu ya. Bentar dulu. 1, 2, 3. Rohatil. Ayo. Wilayah ikun nuriyab ya rutashdu lil maulidi Abdullah istri kisah yang penuh suka duka. Ibu, Bapak, lanjut Pak. Ya, kenapa sekarang ini kita banyak problem? Bu, saya ibaratkan ya. Kira-kira kalau sudah sinyal wifi, sinyal handphone jauh dari pemancar sinyal, itu kira-kira lemot enggak Bu? Kalau lampu jauh dari pusat pemancar energinya, itu kira-kira suram enggak Pak? Suram. Kalau kita jauh dari cahaya, itu kira-kira gelap enggak? Gelap. Apa problemnya saat ini? Kenapa di Indonesia ini banyak masalah, di keluarga banyak masalah, di masyarakat banyak problem yang gak selesai-selesai? Karena kita jauh dari sumber cahaya. Jauh dari sumber cahaya. Kita tidak menemukan cahaya. Siapa cahaya itu? Yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Ketika sampean sudah jauh dari cahaya Bu, maka sampean akan merasakan kegelapan-kegelapan di dalam kehidupan kita. Sebisa mungkin saat ini dalam rangka Isra dan Mi'raj, kita sambung kembali cahaya kita, kuatkan kembali sinyal kita, kuatkan kembali koneksi kita, persambungan kita kepada cahaya itu. Siapa cahaya itu? Adalah baginda Nabi Muhammad
baginda Nabi Muhammad. Ibu, saya kasih contoh Pak ya. Ibu nanam bunga dalam satu pot. Ini pot bunga 3 Pak. Potnya sama, tanamannya sama, mungkin pupuknya sama. Yang satu taruh di pojok rumah, yang satu taruh di tengah-tengah rumah, yang satu taruh di dekat jendela yang dekat dengan matahari. Coba lihat perkembangannya. Lihat perkembangannya. Kira-kira yang cepat pertumbuhannya itu yang mana? Yang dekat jendela. Bahkan dia condong mencari cahaya, Pak. Kalau cahayanya di mana, itu pasti condong. Kalau sampai praktikum di sekolah-sekolah SMP, SMA, itu pasti. Kenapa bahannya sama, pupuknya sama, tapi kok hasilnya berbeda? Karena yang satu tidak pernah mencari cahaya dan sengaja ditempatkan yang jauh dari cahaya. Yang satu pertumbuhannya agak lambat karena sengaja memang ditempatkan di tempat yang agak jauh dari cahaya. Yang satu didekatkan ke sinar cahaya, pertumbuhannya lebih bagus, lebih berkembang. Begitu juga dengan hati kita, Bu. Begitu juga dengan hati kita. Semua kita dikasih perangkat oleh Allah, pot yang sama, dikasih perangkat dengan pupuk yang sama, tapi kenapa hati ini kok banyak yang masalah dan problem? Karena jauh dari cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya paling tidak sekarang adalah pembukaan majelis taklim, Mbak ya. Mudah-mudahan dengan pembukaan majelis taklim ini menjadi cahaya di tempat ini, menjadi cahaya di tempat yang bernama Musolla Al-Hidayah. Al-Hidayah, tempat hidayah, tempat di mana Allah memberikan petunjuk jalan yang benar. Itulah maka caranya supaya sampai mendapatkan cahaya. Ketika ada majelis taklim di sini, datang, ayo datang. Itulah tidak lain. Kita mungkin tidak mungkin menemukan kayak apa Rasulullah. Kita sudah tidak tahu seperti apa sosok wajah Rasulullah. Kita tidak tahu kayak apa peradaban Rasulullah pada waktu itu. Kita hanya bisa melakukan, bisa melihat, bisa mengamalkan peninggalan yang telah diwariskan oleh Rasulullah, yaitu dengan memperbanyak majelis taklim, ngumpul sama ulama-ulama. Itulah cahaya kita saat ini, Bu. Maka jaga anak-anak kita jangan sampai menjadi terang, menjadi gelap di tengah, menjadi terang, menjadi gelap di tengah cahaya. Maksudnya menjadi gelap di tengah cahaya. Ini kan cahaya besar nih. Tapi kita tidak betul-betul memanfaatkan momen kita untuk memanfaatkan cahaya. Ini ustadz sini banyak, Bu. Majelis taklim banyak. Jangan sampai seperti ayam yang mati kelaparan di atas tumpukan padi. Aneh kan, Pak ya? Ketika ayam mati kelaparan di atas tumpukan padi, berarti ini ayam apa nih? Kok enggak mengambil makan padahal padi itu sudah banyak sekali. Rugi manusia. Wa umrina kisun fi kulli yaumin wa dambi zaidun kaifah timani wa umrina kisun fi kulli yaum. Setiap hari ganti jam, detik, menit terus, bukan semakin nambah umur kita. Jatah hidup ini semakin kurang. Maka ayo muhasabah, ayo introspeksi kembali. Sudah seberapa banyak investasi kebaikan kita? Banding kembali, hitung kembali. Kira-kira ya Allah, kapan ketika Engkau memanggil dalam waktu yang tidak pamit kepada kami, apa yang saya andalkan di hadapan-Mu?
kembali kepada diri kita masing-masing. Jangan kita hanya merayakan Isra Mi'raj, di mana-mana banyak sekali Isra Mi'raj, tapi tidak mengambil hikmah apa-apa dengan Isra Mi'raj. Rasulullah murka ketika merayakan sesuatu, tapi malah tidak ada apa-apa hikmah yang diambil. Maka mulai saat ini sampai nanti pulang, ayo kita angan-angan kembali kepada diri kita masing-masing. Ibda binafsik, hitung-hitung kembali, muhasabah kembali. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri, hitung-hitunglah diri kita sebelum masuk kepada tempat perhisapan, yang dimana di situ tidak ada yang menolong kecuali amal-amal kita sendiri. Ya Bu ya. Jadi yang pertama, ayo temukan cahaya, cari cahaya. Cahaya itu jangan langsung ke Rasulullah. Rasulullah tidak ada saat ini. Kepada para ulama, kepada guru-guru kita, kepada orang-orang alim yang membawa bendera-bendera waris Rasulullah, ke majelis-majelis taklim, ke acara-acara yang lain yang di situ ada keberkahan keagamaan. Hadiri. Disitulah Allah menaburkan keberkahan kepada kita. Saya di Sanga-Sanga itu Bu, Sanga-Sanga ini 4 kelurahan, satu kecamatan Sanga-Sanga itu 4 kelurahan. Ada 4 kelurahan ya? 5 ya? Setiap malam itu rame, musola, habis musola masjid terus di SMA full. Saya sarankan kepada para jamaah, ayo jangan kita hanya fokus ke momentum acaranya, tapi kita fokus apa yang kita peroleh, apa pesan daripada Isra Mi'raj, yaitu sholat. Sehancur-hancurnya hidup, jangan sampai meninggalkan yang nama itu. Tegak itu tiang Bu di dalam hidup, tiang di dalam kehidupan kita. Karena awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah, pertama kali yang nanti ditanya oleh Allah nanti ketika sudah masuk ke kuburan, sudah ruh kita dicabut, as-shalah. Yang lebih penting juga belajar tata cara sholat. Di majelis-majelis taklim saya tuh setiap malam Jumat di Masjid Al-Mukarramah itu live. Dak muluk-muluk belajar Pak. Rukun-rukun wudhu, rukun-rukun sholat, gimana cara kita mensucikan najis. Itu ndak muluk-muluk yang tinggi-tinggi ndak. Karena saat ini banyak ibu-ibu yang bapak-bapak mohon maaf yang tidak tahu, kita hanya khusyuk sholat tapi ndak tahu cara mensucikan najis seperti apa, wuduknya itu yang mana yang harus kita basuh, apakah sudah sesuai dengan kaidah fikih atau tidak, kemudian sholat. Karena sehusu apapun sampian sholat, sebagus apapun baju sampian sholat, ketika wuduk sampian batal, ya tidak ada gunanya. Maka yang paling urgent, yang paling penting adalah ayo pondasi kita belajar tata cara berwudu yang benar, belajar tata cara menghilangkan najis, bagaimana pakaian, apakah ini sudah bersih. Karena bersih dan suci beda. Kalau suci apa Bu? Kalau suci, kalau bersih belum tentu suci. Bersih sampean harum, di laundry harum, belum tentu suci. Yang suci, yang kotor juga belum tentu najis. Yang kotor belum tentu sampean ngambil lumpur tambang itu, dioleskan ke baju, itu suci tapi tidak najis Pak. Jadi hal-hal yang seperti ini yang harus kita pelajari. Belajar perangkat yang dibutuhkan oleh sholat, yaitu bagaimana cara kita wudhu yang benar, bagaimana cara kita sholat yang benar, rukun-rukun sholat. Apakah sudah betul nggak takbir saya ya Allah? Ini berkenaan dengan Isra Mi'raj. Jangan hanya fokus ke perintah sholatnya, tapi fokus juga kepada apa-apa yang dibutuhkan oleh sholat, yaitu rukun-rukun sholat. Allahu Akbar. Ini kira-kira niatnya apa? Niat itu sebelum takbiratul ihram, ataupun setelah takbiratul ihram, ataupun bersama dengan takbiratul ihram. Ini harus kita pelajari. Mudah-mudahan ustadz-ustadz yang di sini, bapak-bapak yang di sini bisa memberikan pendidikan seperti ini. Jadi biar kita lebih tahu dasar-dasarnya dulu, ya. Dasarnya bagaimana cara kita mensucikan najis yang betul. Karena bagaimanapun tidak, kalau sudah badan kita, pakaian kita ini najis, ya tidak bisa sudah.
Karena ini pintu gerbang, perangkat pertama ketika masuk kepada bangunan sholat. Kita harus tahu dulu bagaimana tata wudhu yang benar. Ya, malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Sholat wajib. Sesuatu yang berhubungan dengan sholat. Sholat tanpa wudhu tidak sah sholat kita. Berarti hukum belajar wudhu wudhu tanpa kita mengetahui hukum-hukum apa yang harus kita basuh, apa macam-macam najis, maka belajar najis hukumnya Sekarang orang hanya fokus ke perintah sholatnya, tapi malah mengabaikan hal-hal ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh sholat. Jadi wudhu yang benar, air, macam-macam air, apakah najis atau tidak. Nah itu, mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaat terutama kepada saya pribadi. Mohon maaf Bu apabila ada kata-kata penyampaian yang kurang berkenan. Jadi saya sangat bersyukur, sangat berbahagia sekali pada malam hari ini bisa bersilaturahim ke Kelurahan Rawa Makmur RT 46 Pak ya. Mudah-mudahan ini menjadi pengikat hubungan kekeluargaan kita, menjadi penyambung silaturahim kita. Mudah-mudahan terus kita berada di dalam lingkungan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu jangan lupa terus belajar sholat, tata cara kita wudhu yang benar, tata cara bagaimana sholat yang benar, dan jangan lupa didik anak-anak ini. Ini tanggung jawab kita, bukan hanya tanggung jawab di sekolah. Kalau sekarang hanya mengandalkan guru di sekolah, tidak bisa kita andalkan Pak. Apalagi sekarang tatap muka masih dibatasi. Makanya tolong, ayo ini menjadi penerus ulama nanti yang akan menyampaikan pesan-pesan Rasulullah kepada yang lainnya nantinya. Jadi ayo kita doakan anak kita menjadi anak yang soleh solehah. Mudah-mudahan ibu juga diberikan kesabaran di dalam mendidik anak. Jangan dimarahi, tapi dibimbing, diarahkan ke arah yang benar. Anak-anak kan memang dunianya anak-anak ya, kayak seperti ini memang. Kita tidak boleh marah-marah, tapi diarahkan, dibimbing, ditarbiyah. Kalau tidak, serahkan kepada ustadz-ustadz, titipkan ke pesantren-pesantren. Insya Allah itulah yang menjadi cahaya mendoakan ibu ketika ibu tidak punya apa-apa nanti. Doa anak kepada orang tua. Mungkin Bapak mohon maaf atas segala kekurangan, kehilafan, kekurangan di dalam penyampaian kami. Mungkin itu hanya batas keilmuan kami yang kami miliki. Wal afwu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.